Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 mata kuliah Teknik Riset Operasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Zidan. Lalu yang kedua ada Mahendri Kurniawan. Dan yang ketiga ada Reinhard Andre. Dan yang keempat ada Alfiatus Saadiah. Lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Husnu Tazkiyallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Oke, perkenalkan nama saya Zidan. Di sini kami akan menyelesaikan permasalahan distribusi pada suatu perusahaan. Nah, kebetulan di daerah Bogor itu ada suatu perusahaan, yaitu perusahaan es krim, yaitu namanya PT SV Walls. Dia tuh mengalami distribusi pada pengiriman yang dialami pada perusahaan tersebut, dimana tuh dia tuh mau gimana sih cara meminimumkan distribusi pada pengiriman tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan tersebut. Oke, PT SV Walls mempunyai 3 pabrik. Nah, hasil produksinya itu bakal didistribusin ke 5 daerah di daerah Bogor. Yang pertama itu di daerah Sukasari, Cipaku, Batu Tulis, Tajur, dan juga Sembur. Oke. Dengan jumlah permintaan di tiap daerah tersebut, di Sukasari ada 300 permintaan, di Cipaku ada 400 permintaan, di Batu Tulis ada 200 permintaan, sedangkan Tajur dan Sembur itu memiliki 300 dan 200 permintaan. Di mana kapasitas masing-masing pabrik itu adalah 500 untuk pabrik A, 300 untuk pabrik B, dan 600 untuk pabrik C. Oke, jadi di sini kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode pojok barat laut. Nah, di sini ada biaya transportasi per unit sudah kami bentuk tabel. Di sini wilayahnya berbentuk kolom dan pabriknya itu baris tuh 5 kolom dan 3 baris untuk pabrik. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Reno Andre. Di sini saya akan melanjutkannya. Oke, dari data supply, permintaan, dan biaya transportasi yang telah diberikan tadi, diperoleh tabel berikut. Ada tujuan, persediaan, per pabrik, dan permintaan. Selanjutnya, kita buat tabel transportasi. Di sini, kita akan mencari solusi visible awal menggunakan metode pojok barat laut. Oke, langkah pertama, kita cari sel yang paling pojok barat laut, yaitu sel A1. Pada sel A1, permintaannya ada 300 dan persediaannya sebanyak 500. Kemudian kita isi sel A1 sebanyak 300, sehingga permintaan pada kolom tujuan 1 telah terpenuhi, kita beri tanda X pada kolom 1. Dan persediaan pada pabrik A sisa 200. Langkah kedua, kita pindah ke sebelah kanannya, yaitu sel A2. Kita lihat permintaan pada sel A2 ada 400, dan persediaan pada pabrik A sisa 200. Kemudian kita isi sel A2 sebanyak 200, hingga permintaan pada tujuan 2 sisa 200. Dan dikarenakan persediaan pada pabrik A telah habis, kita beri tanda X pada baris A. Oke, langkah ketiga, kita cari lagi sel paling pojok barat laut. Di sini ada sel B2, yaitu kita lihat permintaan pada tujuan 2 itu sisa 200, dan persediaan pada pabrik B ada 300. Sehingga kita isi pada sel B2 sebanyak 200, yang membuat permintaan pada tujuan 2 telah terpenuhi, sehingga pada kolom 2 kita beri tanda X. Dan persediaan pada pabrik B sisa 100. Oke, langkah keempat, kita pindah ke kanannya, yaitu sel B3. Kita lihat permintaan pada sel B3 itu sebanyak 200, dan persediaan pada pabrik B itu sisa 100. Dikarenakan sisa 100, kita isi sel B3 sebanyak 100,
sehingga persediaan pada pabrik B telah habis. Dengan demikian, pada baris B yang lain kita beri tanda X. Dan sisa permintaan pada tujuan ketiga tinggal 100. Oke, langkah kelima, kita cari lagi sel yang paling pojok barat laut, yaitu sel C3. Pada sel C3 ini permintaannya sisa 100, dan kita lihat persediaannya masih 600 pada pabrik C, kita isi pada sel C3 sebanyak 100, sehingga persediaan pada pabrik C sisa 500. Kemudian kita pindah ke kanannya lagi pada sel C4, yaitu permintaannya sebanyak 300, dan persediaan pada pabrik C sisa 500, sehingga kita isi pada sel C4 sebanyak 300, dan sisa persediaan pada pabrik C 200. Kemudian pindah ke sebelah kanannya lagi, yaitu sel C5. Di sana kita lihat permintaan pada sel C5 itu sebanyak 200, dan persediaan pada pabrik C sisa 200, sehingga kita isi sel C5 sebanyak 200. Oke, dari tabel yang tadi telah kita kerjakan menggunakan metode pojok barat laut, kita menemukan solusi visible awal, yaitu X11 sama dengan 300, X12 sama dengan 200, X22 sama dengan 200, X23 sama dengan 100, X33 sama dengan 100, X34 sama dengan 300, X35 sama dengan 200, dan nilai X13, X14, X15, X21, X24, X25, X31, dan X32 sama dengan 0. Dari solusi visible awal yang telah kita dapat, kita bisa mencari biaya awal, yaitu sebanyak 300 dikali 2, ditambah 200 dikali 5, ditambah 200 dikali 10, ditambah 100 dikali 3, ditambah 100 kali 6, ditambah 300 kali 6, ditambah 200 kali 4, kemudian dikali 100.000 karena kelipatan 100.000, sama dengan 710 juta rupiah. Oke, sekian penjelasan untuk mencari solusi visible awal. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan untuk mencari variabel masuk. Selanjutnya adalah menentukan variabel masuk. Untuk menentukan variabel masuk, kita tentukan dengan metode pengali. Nilai U1 yang dipilih itu sama dengan 0 dan berlaku nilai UI plus VJ sama dengan CIJ. Di sini diberikan tabel transportasi dengan solusi visible awal. Pertama, di baris 1, nilai UI selalu dipilih dengan nilai 0. Maka dari itu, untuk menghitung nilai U1, U2, U3, V1, sampai V5, kita hitung berdasarkan sel-sel variabel basis. Maka, jika diketahui nilai U1 sama dengan 0, nilai V1, di mana di sini pertemuan antara baris 1 dan kolom 1, karena dia merupakan variabel basis, maka berlaku U plus V sama dengan ongkos, sehingga diperoleh V1 sama dengan 2. Untuk selanjutnya, untuk U2 itu diambil dari U2 plus V1 sama dengan 6. Maka dapat diperoleh U2 sama dengan 4. Lalu selanjutnya, untuk V2 itu diperoleh dari U2 plus V2 akan menghasilkan ongkos yaitu 10. Maka diperoleh nilai V2 adalah 6. Selanjutnya, untuk nilai V3 diperoleh dari U2 plus V3 yang akan menghasilkan ongkos bernilai 3. Maka V3 mempunyai nilai sama dengan 1. Kita akan mencari nilai U3. Caranya U3 ditambah V3 sama dengan 6. U3 ditambah min 1 sama dengan 16. Maka nilai U3 sama dengan 17. Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai V4. Caranya U3 ditambah V4 sama dengan 6. 17 ditambah V4 sama dengan 6. Maka nilai V4 sama dengan 23. Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai V5. Caranya U3 ditambah V5 sama dengan 4, maka 17 ditambah V5 sama dengan 4.
maka nilai V5 sama dengan 21. Nilai U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, dan V5 sudah kita ketemukan. Maka selanjutnya kita akan mencari nilai KIJ. Next, rumus mencari KIJ yaitu KIJ sama dengan CIJ min UI min VJ. Nah, di sini kita sudah melakukan perhitungan menggunakan sel-sel yang masih kosong. Sel yang masih kosong yaitu K13, K14, K15, K21, K24, K25, K31, dan K32. Nah, pada kasus ini kita akan mencari nilai yang paling negatif, yaitu min 24, yang berada pada sel K24. Jadi, pada K24 ini dapat dikatakan variabel masuk. Oke, saya di sini akan menentukan variabel keluar. Iterasi yang pertama itu adalah karena nilai pengali yang paling negatif itu yang pertama itu negatif 4, maka kita akan membuat segmen horizontal ke kiri, yaitu ke variabel basis yang paling kecil, yaitu 100. Lalu kita menarik vertikal ke bawah, karena tidak mungkin vertikal ke atas karena tidak mempunyai nilai basis. Lalu kita tarik ke nilai vertikal ke bawah, yaitu mempunyai variabel basis 100. Lalu kita tarik lagi ke horizontal bernilai variabel basis 300. Tidak mungkin ke variabel 200 karena tidak bisa balik lagi ke variabel basis ke awal. Lalu kita tarik ke vertikal ke atas, baik lagi seperti semula, sehingga kita menentukan nilai positif, negatif, dan negatif. Lalu kita menentukan nilai negatif yang paling kecil, yaitu min 100, sehingga nanti di sini 100-nya itu dikurangi 100 menjadi 0, lalu di sini menjadi 200 karena ditambah 100, lalu di sini dikurangi 100 menjadi 200, lalu di sini menjadi 100. Seperti ini tabelnya. Nah, menjadi 0, 200, 200, 100. Lalu kita mulai lagi dari awal untuk menentukan U1, U2, U3, V1, V2, dan V3, V4, dan V5. Lalu di sini untuk U1 tetap menjadi 0. Lalu kita ke V2 yaitu 0 ditambah berapa yang hasilnya itu menjadi 5. U2 itu menjadi 5. Lalu di sini kita 5 ditambah berapa yang hasilnya itu menjadi 10. 5 yang hasilnya berapa menjadi 10, yaitu 2. Dan kita menentukan si nilai U1 dan U2 nya yang mempunyai nilai basis, sehingga kita menemukan nilai yang paling negatif, yaitu min 8. Lalu kita membuat segmen lagi. Yang pertama kita ke horizontal horizontal kanan, tapi kita melangkahi nilai angka 200. Lalu kita ke vertikal atas ke nilai basis 100, lalu tarik lagi ke horizontal variabel basis 200, lalu balik lagi ke variabel basis awal. Lalu kita menentukan nilai positif, negatif, sehingga mencari nilai negatif yang paling kecil, yaitu 200. Sehingga di sini akan menjadi 0. Di sini akan menjadi 200. Lalu di sini akan menjadi 300. Kita akan melihat tabelnya. Nah, seperti ini. Lalu kita karena masih mempunyai nilai negatif min 8, lalu kita lanjut ke iterasi 3. Nah, kita mulai lagi dari awal, yaitu menentukan U1, U2, U3,
V1, V2, V3, V4, dan V5. U1 tetap menjadi sama dengan 0, lalu kita V1 itu 0 ya ditambah berapa yang sisanya itu menjadi 2. Lalu yang V2-nya yaitu 0 yang ditambah berapa yang menjadi hasilnya 5, yaitu V2 sama dengan 5, dan seterusnya, sehingga kita menentukan seperti 6 dikurangi 0 U1 dikurangi V3, atau 0 dikurangi 6 sama dengan 0 untuk X 13, dan kita ngitung semuanya dan menemukan nilai pengali paling negatif, yaitu min 3. Setelah itu kita membuat segmennya. Yang pertama kita ke horizontal kiri, yaitu ke variabel basis yang paling kecil, yaitu 200. Lalu kita tidak mungkin lanjut ke variabel 300, lalu kita tarik ke bawah, yaitu ke vertikal bawah variabel basis 200. Lalu kita ke horizontal ke kanan, tapi melewati variabel basis yang 200 itu yang 3.3. Jadi kita ke variabel basis ke angka 0, lalu kita ke variabel basis lagi ke awal, tapi melewati variabel basis yang 300 itu. Lalu kita menentukan nilai positif, negatif, sehingga kita mencari nilai negatif yang paling kecil. Karena yang tadi nilai negatif yang paling kecilnya itu adalah min 0, sehingga tidak ada perubahan. Lanjut kita ke iterasi 4. Di iterasi 4 itu kita menentukan U1, U2, U3, dan V1, V2, V3, V4, dan V5 memulai lagi dari awal. Lalu kita juga menentukan nilai pengali yang paling negatif, dan kita menemukan negatif 3. Lalu kita membuat segmennya itu kita tentukan ternyata banyak, tetapi nilai negatif dan nilai positifnya itu sama, negatifnya itu 3 dan positifnya 4. Lalu kita menentukan nilai negatif yang paling kecil, yaitu 200, sehingga kita jumlahin, misalkan 200 dikurangi 200 itu menjadi 0 di 1.2. Lalu kita ke 200 ditambah 200 jadi 400 di X32, dan seterusnya. Lalu kita lanjut sampai pengali tidak ada yang negatif, dan kita ketemukan yang dimulai lagi dari awal yang menentukan nilai U dan CV, sehingga ini merupakan nilai yang sudah optimal. Nah, karena kondisi sudah optimal karena tidak ada yang negatif. Lalu di sini solusi visible basis optimalnya itu X11 sama dengan 300, X14 sama dengan 200, X23 sama dengan 200, X24 sama dengan 100, dan X32 sama dengan 400. Nah, X33 sama dengan 0, X35 sama dengan 200, X12, X13, X15, X21, X22, X25, X31 sama dengan 0. Lalu biaya minimumnya itu 300 kali 2 ditambah 200 kali 3 ditambah 200 kali 3 ditambah 100 kali 3 ditambah 400 kali 5 ditambah 0 kali 6 ditambah 200 kali 4, sehingga mempunyai hasilnya itu 22.900. Di sini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan software. Di sini saya menggunakan aplikasi POMQM. Tampilannya seperti ini. Yang pada bagian modul 3, kalian pilih transportation. Dan number of source 3, number of destination 5, sesuai dengan soal. Nama pabrik, dan misalkan A, B, C, dan kota tujuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biaya transportasi dari pabrik A ke kota pertama itu 2, ke kota 2, 5, ke kota 3, 6, ke kota 4, 3, ke kota 5, 5. Biaya dari pabrik B ke kota 1 yaitu 6,
ke kota 2 10, ke kota 3 3, ke kota 4 3, ke kota 5 7. Biaya transportasi dari pabrik C ke kota 1 yaitu 11, ke kota 25, ke kota 3 6, ke kota 4 6, ke kota 5 4. Nah, permintaan dari kota pertama 300, dari kota kedua 400, kota 3 200, kota 4 300, kota 5 200. Dan persediaan dari pabrik A yaitu 500, pabrik B 300, pabrik C 600. Nah, sudah sesuai dengan soal, maka kita solve. Nah, hasilnya sudah sama dengan hasil perhitungan manual. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, berdasarkan analisis di atas, untuk distribusi pada perusahaan PT SV Walls ini, dalam penerapan model transportasi di mana kita menggunakan metode project barat laut ini untuk mencari biaya minimum yang dikeluarkan dalam distribusi perusahaan PT SV Walls tersebut, yang sudah memiliki solusi visible basis yang sudah optimal. Artinya tuh nggak ada nilai pengali yang negatif pada metode yang kami kerjakan lagi. Nah, sehingga biaya minimum pada perusahaan SV Walls ini pada biaya distribusinya itu sebesar 22.900. Oke. Jadi kita ketemu nih. Biaya minimum di setiap pengiriman ke 5 daerahnya itu sebesar 22.900. Jadi mode transportasi bisa menjadi referensi dalam suatu proses pengambilan pertimbangan karena dapat memprediksi biaya optimal dalam pendistribusian pada suatu perusahaan. Jadi nggak harus PT SV Walls doang. Jadi ada suatu perusahaan di mana tuh dia harus mendistribusikan barang-barangnya ke supplier. Nah, di mana itu kita bisa menggunakan metode model transportasi. Nggak harus pojok barat laut. Ya kan? Ada metode pengali, ada metode ongkos terkecil, ada metode Vogel dan juga metode-metode lainnya. Oke, terima kasih. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.